Halo semuanya, selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Rosi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai penelitian yang telah kami buat. Dan ini pun menjadi sebuah tugas akhir untuk kami di mata kuliah manajemen resiko. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman nih yang telah support saya ataupun kasih semangat dan terus untuk teman satu kelompok saya untuk mengerjakan penelitian ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Norenti Elisabeth Pandiangan dengan NIM 7212560008. Nah, saya dari Prodi Kewirausahaan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa sih hasil dari penelitian yang telah kami perbuat. Nah, di mana judul penelitian kami yaitu analisis penerapan Enterprise Risk Management atau sering disebut dengan IRM terhadap risiko produk halal UMKM Juragan Dimsum. Nah, di sini kami melakukan penelitian terhadap usaha ataupun UMKM di Juragan Dimsum, yang dimana pastinya di sebuah usaha itu memiliki yang namanya risiko. Nah, jadi kami melihat bagaimana sih penerapan dari IRM ini sendiri untuk usaha UMKM ini. Nah, setiap penelitian pastinya memiliki tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan penelitian dari penelitian kami ini yaitu yang pertama, menganalisis penerapan Enterprise Risk Management atau sering tadi kita sebut dengan IRM di UMKM Juragam Dimsum. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menganalisis bagaimana sih risiko yang dihadapi dan bagaimana penerapan dari IRM ini untuk menanggulangi risiko tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan yang namanya evaluasi. Setelah kita analisis bagaimana penerapannya, lalu kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu apakah penerapan IRM ini bermanfaat seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan tujuan penelitian yang kedua, yaitu menilai efektivitas penerapan IRM terhadap risiko produk halal UMKM Juragam Dimsum. Nah, jadi di sini kita melihat ataupun meneliti bagaimana sih penerapan IRM ini di usaha UMKM ini. Nah, kita lihat apa sih resiko yang dihadapin, nah bagaimana penerapannya, apakah memang benar-benar berfungsi IRM ini, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tujuan penelitian yang kedua itu merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan IRM UMKM Juragan Dimsum ini tadi. Nah, jadi di sini kita itu memberikan sebuah saran bagaimana mereka bisa meningkatkan penerapan si IRM ini untuk produk mereka lebih efektif, efisien, dan bahkan bisa menanggulangi yang namanya resiko tadinya. Seperti itu. Nah, adapun metodologi penelitian yang kami gunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Jadi di sini data primer yang kami peroleh itu melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pemilik UMKM. Nah, jadi di sini menjadi objek observasi kami untuk wawancara ini adalah si pemilik UMKM Juragam Dimsum ini tadinya. Nah, jadi di sini kami melakukan wawancara terhadap pihak pemilik Juragan Dimsum ini tadi. Nah, kami langsung ke sana, kami melihat apa yang menjadi kendala oleh si pihak UMKM yang memiliki UMKM tersebut. Nah, jadi kami melihat dan mengidentifikasi, menilai, dan merespon bagaimana resiko yang dihadapi mereka. Jadi di sini kami mau memberikan gambaran terhadap si pihak UMKM ini, bagaimana sih IRM ini. Nah, bagaimana sih cara kerjanya IRM ini untuk produk yang dijalankan, yaitu tadi Juragan Dimsum tersebut. Nah, selanjutnya yaitu temuan atau hasil penelitian. Jadi, penerapan ternyata bisa kami lihat dari hasilnya bahwa penerapan IRM ini membantu perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan dan strategi perusahaan dengan tingkat risiko
dapat diterima serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perusahaan. Ternyata setelah dianalisis, IRM ini sangat bisa ataupun sangat bermanfaat untuk menanggulangi risiko yang dihadapi oleh pihak UMKM tersebut. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Juragam Dimsum untuk mengelola risiko produksi dimsum halal meliputi pengawasan ya halalnya tadi, yang dimana ya dimsum ini ya produk halal gitu. Nah, yang kedua itu mitigasi risiko. Nah, yang ketiga itu pemantauan aktivitas produksi. Yang keempat itu kontrol bahan baku. Dan yang kelima itu pelatihan karyawan. Nah, jadi di sini yang menjadi lebih masalah ataupun yang menjadi lebih fokus kami untuk dianalisis adalah bagaimana sistem produksinya dan kontrol bahan bakunya. Nah, supaya dibilang seperti itu, karena kita ketahui ya, dimsum ini kalau misal udah dibuat dan tidak langsung digunakan ataupun tidak dimasukkan ke tempat pendingin, ini tidak tahan lama. Ini mungkin bisa seharian aja. Jadi kalau misal selanjutnya di hari berikutnya itu nggak bisa dimanfaatkan lagi gitu, tidak bisa konsumsi lagi. Nah, ya, makanya oleh karena itu si pihak dimsum ini atau pemilik usaha dimsum ini memproduksi dan langsung masukkannya ke mesin pendingin, kulkas, artinya tempat pendingin makanan. Nah, yang menjadi masalah di sini bagaimana jika listrik padam dan makanan yang di tempat pendingin ini pastinya membutuhkan listrik. Jika listrik padam maka mereka nggak bisa beroperasi. Dan makanan yang di kulkas tadi atau mesin pendingin tadi otomatis busuk kalau dalam keadaan lama mesin tersebut tidak listrik tersebut tidak nyala seperti itu. Nah, oleh karena itu yang perlu kita analisis. Bagaimana resiko yang ini? Nah, pada saat ini juga setelah kami melaksanakan wawancara dan setelah dilihat bagaimana risikonya dan ternyata pada saat ini ya mereka udah menggunakan namanya mesin untuk mesin cadangan lah seperti genset kalau teman-teman tahu gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu mungkin bisa cari di Google gitu. Oke, selanjutnya yaitu, nah kami juga menemukan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata UMKM Juragam Dimsum ini berhasil menerapkan Enterprise Risk Management ataupun tadi disebut dengan IRM ini. Nah, ternyata perusahaan ini berhasil dalam mengelola risiko terkait dengan produksi dimsum halal tadi ini. Ternyata benar ya, IRM ini sangat bermanfaat gitu, sangat sangat membantu untuk menganalisis risiko yang akan kita hadapin seperti itu. Nah, perusahaan ini menghadapi risikonya yaitu tinggi, sedang, rendah dan dalam pengelolaan bahan baku halal. Nah, perusahaan ini bisa dianalisis ternyata mereka menghadapi risiko yang namanya tinggi, sedang, dan rendah. Nah, namun di dalam mengatasi risiko tersebut sudah ada yang namanya sistem SJPH. Nah, yang dimana ini, nah proses pengendalian dilakukan dengan memperkayakan penyediaan halal, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Jadi di sini dilakukan juga transfer informasi dan komunikasi dilakukan dari atas ke bawah dalam perusahaan supaya semua saling tahu dan semua juga saling mengetahui bagaimana sih pengerjaan dari IRM ini. Nah, mungkin tadi teman-teman bingung gitu. Dari tadi dijelasin IRM, SJPH. Sebenarnya IRM itu lebih fokus kemana sih gitu. Jadi IRM ini istilah dalam bisnis. Nah, di sini menggambarkan IRM ini menggambarkan bagaimana sih metode. Nah, jadi IRM ini adalah metode manajemen risiko yang digunakan sebuah perusahaan atau UMKM, intinya sebuah usaha untuk mencegah ataupun meminimalisir lah potensi masalah atau resiko yang akan terjadi di dalam bisnis tersebut. Di sebuah perusahaan ataupun di semua perusahaan pasti banyak resiko yang akan terjadi. Pasti akan ada resiko yang akan kita hadapin. Makanya ada IRM ini. Nah, IRM inilah yang kita gunakan untuk memanajemen risiko tersebut. Nah, tadi juga saya menjelaskan mengenai sistem SJPH gitu kan. Nah,
Mungkin teman-teman penasaran, apa sih itu SJPH gitu? Apa sih kepanjangan dari SJPH? Seperti itu kan. Nah, jadi SJPH ini adalah mengenai surat penyelenggara jaminan produk halal gitu. Jadi, memang produk kita ini adalah produk yang halal gitu. Makanya tadi kelanjutannya yaitu tugasnya yaitu memperkerjakan penyedia halal, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Nah, mungkin seperti itu. Nah, dan akhirnya kita menemukan kesimpulannya seperti itu. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu bisa sama-sama kita, mungkin teman-teman tadi udah mulai tahu lah ya kan apa sih kesimpulannya gitu. Di sini saya jelaskan kembali, itu berdasarkan kajian penilaian risiko, produk halal diklasifikasikan menjadi 3 tingkat risiko. Itulah tadi saya bilang tinggi, sedang, dan risiko rendah. Namun, dengan diperkenalkannya sistem SJPH ini, nah ini dijelasin nih, sistem SJPH, sistem jaminan produk halal. Nah, ini guna mendapatkan kepercayaan nih dari konsumen. Nah, di mana perusahaan tersebut dapat mengatasi risiko yang terjadi dengan melakukan tindakan mitigasi risiko. Nah, jadi di sini untuk menjaga pengendalian, perusahaan memperkerjakan penyedia halal yang membantu mengaudit, apa namanya kayak menginput lah operasional saat mengolah bahan mentah. Nah, jadi di sini juga tadi sebenarnya saya sudah jelasin mengenai transfer informasi dan komunikasi dilakukan, yaitu tadi dari atas ke bawah dengan pemilik tersebut. Artinya itu atas ke bawah itu adalah pemilik tersebut berkomunikasi dengan karyawan dan melanjutkan semua prosesnya gitu. Dimana prosesnya itu adalah proses pemantauan. Proses pemantauan tersebut ya seperti kelanjutan dari pengolahan risiko dengan melakukan evaluasi dan update event beberapa kali dalam setahun. Jadi tujuannya itu supaya kita tahu apa sih uh, updateannya, apa yang menjadi hasilnya gitu. Jadi tidak semua kegiatan itu yang nggak ada hasil seperti itu. Jadi kita tahu ternyata ada ya hasilnya IRM ini. Ternyata oh iya ya, ternyata memiliki manfaat gitu, nggak hanya sekedar tahu dimanfaatin tapi nggak berguna seperti itu. Nah, mungkin saya memiliki saran nih untuk kita semua, bahkan pemilik usaha dan kita calon-calon entrepreneur ini gitu. Nah, adapun saran untuk penelitian ini yaitu supaya kita meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai IRM ini. Karena memang sih semua orang masih banyak yang kurang paham dengan IRM. Nah, mereka kadang apa sih IRM itu? Sebenarnya bergerak di bidang apa gitu. Padahal kita tahu kan bahwa IRM itu adalah manajemen risiko yang akan terjadi gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita harus bisa mengembangkan sistem IRM. Mungkin tadi masih banyak kendala yang kita hadapi saat menggunakan IRM, banyak sekali hal-hal yang kita hadapi, tapi dengan ini kita bisa mengembangkan. Harusnya IRM ini seperti ini, harusnya seperti ini gitu. Jadi dengan itu maka bisa meningkatkan kualitas dari IRM tersebut, yaitu kualitas manajemen risiko. Karena kita sudah melihat bagaimana pengerjaan di IRM, kita memberikan saran, kita memberikan bagaimana perkembangannya. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas manajemen risiko tersebut seperti itu. Nah, yang kedua yaitu yang keempat maksudnya, yang keempat yaitu memperkuat kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal. Jadi semua makanan itu terkhusus nih UMKM di bidang makanan juragan dimsum, pastinya makanan. Jadi kita harus bisa memperkuat kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal. Yang dimana memastikan bahwa UMKM kita ini ataupun makanan yang kita produksi ini memang memenuhi standar halal layak untuk dimakan seperti itu. Jadi di sini kan kita sudah belajar. Oh iya, ternyata ini seperti ini. Oh iya ya, dengan ini saya tahu ternyata memperkuat kerjasama dengan pihak lembaga sertifikasi ini sangat sangat berpengaruh untuk pengembangan usaha kita tadinya. Itu. Nah, mungkin sebagai mahasiswa terkhusus kita nih, prodi kewirausahaan, apa sih manfaat dari penelitian kita ini bagi mahasiswa prodi kewirausahaan? Ada nggak sih gunanya untuk kita? Jadi untuk apa kita melakukan penelitian kalau nggak
berguna untuk kita, seperti itu kan. Nah, jadi banyak sih manfaat yang kita peroleh melakukan penelitian terkhusus di bidang manajemen risiko ini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang manajemen risiko. Nah, jadi kita sebagai calon pengusaha nih, saya sebagai calon pengusaha, berkecimpung di kewirausahaan, calon pengusaha, harus tahu bagaimana sih cara manajemen risiko. Tadi awalnya kita nggak tahu, ternyata ada IRM. Nah, akhirnya kita tahu dan kita bisa mengembangkan IRM tersebut gitu. Nah, yang kedua, kita itu bisa mengembangkan keterampilan manajemen risiko. Ya, mungkin yang awal-awalnya kita manajemen risiko kita tahu ya udah kita memanage risiko. Yang namanya ya risiko, hal yang tidak diinginkan. Hanya tahu gitu aja. Ya kita hanya manage gitu udah. Dan kita tidak melanjutkan gitu. Kita tidak mengembangkan. Terus sebenarnya kita tahu, oh iya ini manajemen risiko seperti ini, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya produk halal. Nah, selain dari sebenarnya produk halal dengan manajemen risiko ini sangat sangat berpengaruh gitu ya. Karena yang dimana produk halal ini akan mengurangi yang namanya risiko. Kenapa dibilang seperti itu? Ya, dengan produk halal ini meningkatkan kepercayaan kepada konsumen. Sangat membantu kan? Ya kan? Nah, kalau udah kita bilang produk halal, pasti konsumen kita, oh iya ada produk halalnya, ada sertifikasi produk halalnya. Oke lah, berarti memang betul-betul dipercaya gitu. Yang kedua, yang keempat yaitu meningkatkan daya saing UMKM. Nah, kita udah belajar IRM, terus kita udah belajar mengenai sertifikasi halal, yang pastinya ini nggak semua orang tahu. Nah, apalagi kita kalau di kewirausahaan harusnya lebih tahu. Pastinya usaha yang kita jalankan dengan usaha yang orang lain jalankan pasti berbeda. Nah, di situ bisa kita lihat dari, nah kita belajar kewirausahaan. Nah, kita udah meriset, melihat, dan udah mempelajari bagaimana manajemen resiko. Pasti berbeda dengan orang yang langsung memulai usaha. Mereka tanpa ada persiapan. Pasti mereka tuh banyak yang namanya try and error. Nah, jadi gimana nanti mereka itu hari ini mereka punya inovasi dan besok juga ada ide dari konsumen buat seperti inilah. Ya, coba lagi, ternyata gagal, coba lagi gitu. Nah, tapi kita sebagai prodi kewirausahaan, kita harus sudah tahu dong. Kita harus meriset dulu. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen? Kita melihat dulu. Sebenarnya apa sih resiko yang kita hadapi? Bagaimana sih cara kita menerapkan manajemen risiko dengan baik? Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu mempersiapkan karir di bidang kewirausahaan. Yang pastinya, prodi kewirausahaan intinya akan buka usaha. Seperti itu. Jadi, kita dari sekarang nih udah boleh mempersiapkan, meriset apa yang dibutuhkan konsumen, kita bisa melihat gitu. Dan kita nanti udah pasti lebih tahu bagaimana sih cara manage resiko yang akan terjadi di usaha kita. Itulah manfaat dari mempelajari ini. Tapi mungkin teman-teman belum tahu dan sekarang sudah tahu seperti itu. Oke. Nah, dalam pengerjaan penelitian ini tentunya bukan saya sendiri, pastinya ada punya kelompok. Nah, kami di sini tiga orang satu kelompok. Nah, kontribusi saya dalam penelitian ini ya dari bisa dilihat dari riset ke UMKM Seragam Dimsumnya. Nah, setelah kami riset, kami melihat ada masalah di sana yang akan diteliti. Setelah kami melihat masalah ya, tentunya kami melihat menentukan judul yang tepat nih untuk riset kami ini, untuk penelitian kami ini, seperti itu. Dan akhirnya kami mengolah datanya dan kami menemukan yang namanya hasil dan pembahasannya. Itulah tadi sudah kita bahas mengenai apa hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu pastinya sayang dong penelitian ini tidak dipublish gitu. Pastinya kita udah capek-capek penelitian masa nggak dipublish, dan akhirnya kami melakukan yang namanya publish jurnal ya, walaupun tidak cinta tapi setidaknya kami sudah publish ke publish jurnal, dan sebelum publish tentunya juga saya udah coba cek Turnitin, dan ya syukurlah ternyata karena hasil dari pengerjaan kami tidak perlu lagi, intinya Turnitin plagiarisme itu tidak tinggi gitu. Oke, ini plagiarismenya kebetulan kemarin ini
ya kan apalagi resmi kita cuma 30%, ya nggak memenuhi lah seperti itu. Oke, jadi secara keseluruhan partisipasi saya ya paling hanya 80% aja sih dari 100%, karena memang kemarin pada riset terakhir saya tidak ikut karena ada kegiatan di prodi gitu, sok sibuk. Oke, nah mungkin demikianlah ya untuk penelitian yang telah kami buat mengenai pemanfaatan IRM tadi untuk UMKM Juragan Dimsum. Selanjutnya kami diberikan penugasan mengenai menganalisis bagaimana penerapan dari sebuah judul artikel yang diberikan dosen kami. Nah, itu adalah penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi, penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut. Ini diambil dari studi kasus PT dalam asuransi pengangkutan laut, yaitu studi kasus PT Asuransi AXA Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Nah, oke. Nah, industri pelayaran merupakan salah satu sektor penting dalam perdagangan internasional. Nah, demi minimalisir resiko yang mungkin terjadi, maka selama pengangkutan barang butuh yang namanya asuransi. Nah, asuransi pengangkutan laut menjadi solusi gitu. Sayang dong, masa sih barang kita rusak, kita nggak ada asuransinya gitu. Nah, dalam asuransi ini ada dua prinsip. Nah, yaitu tadi ada dua prinsip tadi yang kita bahas, yaitu ada prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi. Oke, jadi artikel ini yang membahas penerapan kedua prinsip tersebut dalam studi kasus PT Asuransi AXA Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen. Nah, studi kasus ini bertujuan untuk memahamkan bagaimana sih kedua prinsip ini bisa diterapkan dan dipraktikkan, dan bagaimana sih mempengaruhi penyelesaian dari klaim asuransi tersebut. Oke, jadi kita langsung bahas nih sebenarnya prinsip kontribusi ini bagaimana sih gitu. Apakah kita berkontribusi gitu? Oke, jadi prinsip kontribusi ini yaitu menyatakan bahwa jika terdapat beberapa polis asuransi yang menanggung objek yang sama, maka penanggung pada setiap polis hanya berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung secara proporsional dengan jumlah pertanggung pada polisnya. Jadi di sini dalam studi kasus ini PT Asuransi AXA Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen sama-sama menanggung pengangkutan barang yang sama. Ketika terjadi kerusakan pada barang tersebut, kedua perusahaan ini harus sama-sama berkontribusi dalam mengganti kerugian tertanggung. Jadi misal nih, perusahaan PT Asuransi ini dan PT Asuransi Buana Independen, salah satunya ataupun partner mereka yang melakukan kontribusi gitu. Jadi misal partner mereka lagi punya masalah, maka mereka akan membantu. PT asuransi ini akan membantu melalui kontribusi mereka. Itulah yang dinamakan dengan prinsip kontribusi gitu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip subrogasi. Jadi di prinsip subrogasi ini memberikan hak kepada penanggung untuk mengambil alih hak tertanggung dalam ganti rugi dari pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Nah, dalam studi kasus yang ini, setelah mengganti kerugian tertanggung, PT Asuransi AXA Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen berhak dan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak pengangkut yang lalai sehingga menyebabkan kerusakan pada barang. Jadi asuransi ini sangat bermanfaat atau sangat bermanfaat untuk kita gunakan gitu. Intinya recommended deh. Oke, untuk kesimpulannya yaitu penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut sangat penting untuk memastikan penyelesaian klaim yang adil dan proporsional. Nah, kedua prinsip ini membantu dalam mendistribusikan tanggung jawab di antara penanggung dan memastikan bahwa tertanggung tidak menerima ganti rugi yang berlebihan. Jadi, ini bisa imbang, gitu, sudah ada perjanjian. Gitu. Yang mana tadi, studi kasus PT Asuransi AXA Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen menunjukkan bagaimana kedua prinsip tersebut diterapkan dalam praktik. Kasus ini memberikan wawasan tren bagaimana prinsip-prinsip tersebut membantu dalam menyelesaikan klaim asuransi. Jadi pastinya ini sangat
memberikan manfaat nih untuk saya. Dan informasi ini memberikan manfaat bagi saya. Yang pertama itu memahami prinsip kontribusi dan subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut. Jadi di sini saya sudah paham ternyata prinsip kontribusi itu apa, subrogasi itu apa. Yang kedua, mempelajari penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi. Jadi dari aplikasi itu saya sudah tahu bagaimana penerapan dari prinsip kontribusi dan subrogasi. Dan selanjutnya itu memperkaya pengetahuan tentang asuransi pengangkutan laut. Jadi tahu dong, pengangkutan laut itu memiliki asuransi ini. Gitu. Yang selanjutnya itu meningkatkan kemampuan untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Artinya situ kita udah tahu, udah lebih paham itu mengenai asuransi pengangkutan laut dan kontribusi dan subrogasi tadi. Selanjutnya itu meningkatkan relevansi dan kualitas tanggapan. Jadi kita karena kita sudah makin tahu, sudah makin paham, kita udah makin bisa seperti itu. Intinya harus bisa, harus mampu, dan harus kalau bisa digunakan untuk mengarahkan orang yang tidak tahu seperti itu. Oke, mungkin udah banyak nih yang saya bagi-bagi untuk teman-teman, ibu dan yang lain. Terima kasih nih setelah menonton sampai akhir, telah memperhatikan. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye bye, see you.